Ada sukacita, kita berkumpul di tempat ini karena kasih karunia Tuhan Yesus. Sepanjang minggu ini kita boleh beraktivitas, hari ini kita boleh berkumpul di tempat ini untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri, untuk berikan senyum yang termanis buat kanan, kiri, depan dan belakang. Salam sambil katakan Tuhan Yesus baik. Bapak, Ibu, Saudara siap untuk beribadah, siap untuk memuji Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan, "Hai jiwaku, pujilah Tuhan, dan jangan lupakan kebaikannya." Bapak, Ibu, Saudara, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita sekarang, jangan lupakan kebaikan dan kasih setia Tuhan. Berkat-Mu
Rasa syukur kami haturkan kepada Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menganugerahkan kami kehidupan dan keselamatan. Di ibadah raya yang Tuhan berkati, kami ingin menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami mengakui pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Sang Pencipta langit bumi dan segala isinya, yang dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Lukas 19 ayat yang ke-10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita mengucap syukur kita boleh bersama-sama di pagi hari ini merayakan iman kita. Betapa Tuhan baik dan mengasihi setiap kita pribadi lepas pribadi. Meskipun kita tidak setia, tapi Allah kita setia. Meskipun dalam kehidupan kita kadang-kadang kita kurang bahkan tidak mengasihi Tuhan, tetapi kasih Tuhan tidak pernah berubah atas kehidupan setiap kita. Tidak ada Allah yang sedemikian memberikan perhatian, kasih yang besar kepada setiap kita, menerima kita apa adanya. Lalu apa sambutan bagi setiap kita, orang-orang yang mengaku percaya kepada Kristus dan mendapatkan anugerah kasih yang datangnya daripada Tuhan. Selain rasa syukur yang kita haturkan kepada Tuhan, maka hidup kita harus terus-menerus kita perbaharui dari hari ke hari di dalam Kristus. Pagi hari ini kita mengucap syukur, ada beberapa saudara kita yang lama tidak kelihatan, ada Bu Joko, ada Bu Uning yang sudah mulai pulih dan bisa beribadah bersama-sama, ada keluarga Ibu Yohanes dan juga cucunya yang juga hari ini boleh beribadah bersama-sama dengan kita. Kita mengucap syukur untuk kebaikan kemurahan Tuhan dan setiap jemaat yang hadir, yang tidak bisa disapa satu persatu. Mari kita terus membangun hati kita, sinergi kita di dalam Tuhan, saling memperhatikan, sehingga persekutuan kita sebagai satu keluarga GKMI Bangsri semakin erat di dalam kasih kemurahan Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita puji nama Tuhan, sejenak kita tanggalkan semua beban yang ada dalam kehidupan kita tanggalkan semua kekhawatiran kita, karena kita tahu hanya Tuhanlah yang layak dipuji dan ditinggikan. Mari Bapak Ibu Saudara, saya ajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, untuk memuliakan nama Tuhan.
Tuhan dengan penuh semangat dan sukacita. Sebentar kita akan berdoa syafaat yang nanti akan dibawakan oleh Bapak Agus Guritno. Hanya Tuhan Yesus Allah dalam hidup kita di dunia ini. Kasih-Nya tidak pernah berubah. Kasih Tuhan tidak bisa memisahkan, tiada kasih yang bisa memisahkan kasih kita dari kasih Tuhan. Mari kita sama-sama pujikan. Dunia tak dapat menggantikan
Sama-sama katakan, Yesus Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Bersama-sama kita akan rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau yang sangat baik bagi kami, dan kebaikan-Mu tidak dapat diukur dengan apapun juga. Karya yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kami, yang sekarang bahkan sudah bekerja dan nanti akan bekerja. Semuanya Tuhan, kami percaya akan mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Karena Engkau Bapa yang baik, yang ada di dalam hati-Mu adalah kasih yang begitu sangat baik. Terima kasih ya Bapa. Pagi ini kami bersyukur Tuhan, sebagaimana kami ada pagi hari ini, itu karena kasih dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam hidup ini Tuhan, kami sadar Tuhan, banyak hal yang harus kami hadapi, banyak hal yang harus kami atasi. Tapi kami sangat percaya Tuhan, bukan dengan kekuatan kami, tetapi kekuatan Roh Kudus yang Kau berikan di dalam setiap hati kami. Itulah yang menolong kami, yang membuat kami berdaya, yang membuat kami menjadi kuat dalam menghadapi segala sesuatu. Kami bersyukur Tuhan, oleh kekuatan-Mu Engkau telah menghapus air mata kami. Oleh kekuatan-Mu Tuhan Kau menegakkan kami kembali. Oleh kekuatan-Mu Roh Kudus-Mu, kami boleh Tuhan memiliki pengharapan di dalam kehidupan ini. Terima kasih ya Tuhan. Pagi ini kami berdoa menyerahkan Tuhan gereja ini dan program gereja ini ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang awal dan yang akhir, Engkau Alfa dan Omega. Engkau sendiri Tuhan yang mengendaki gereja ini berdiri di tempat ini menjadi kesaksian bagi nama Tuhan. Dan sampai hari ini bahkan selama-lamanya, kami sangat mempercayai Tuhan yang akan menggembalakan gereja ini, memimpin gereja ini. Sehingga gereja ini dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Dan gereja ini Tuhan menjadi kesaksian bagi nama Tuhan. Tuhan pakai setiap kami jemaat yang ada di tempat ini, dengan segala keberadaan dan keterbatasan kami, untuk bisa menjadi saksi Tuhan juga di dalam kehidupan ini. Jadikan kami terang, jadikan kami garam di mana kami berada. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan untuk segenap jemaat Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Bila Tuhan sendiri juga terus akan membimbing jemaat ini, memiliki pengalaman-pengalaman hidup kerohanian yang indah bersama dengan Tuhan. Karena berjalan dengan Tuhan, kami juga menyadari tidak ada perkara-perkara yang mudah yang kami akan hadapi di dalam hidup ini. Mungkin kesulitan-kesulitan yang kami sedang hadapi. Tapi bersama dengan Tuhan, kami sangat percaya kami akan menghadapi segala perkara. Tuhan, kami menyerahkan setiap jemaat ke dalam tangan Tuhan. Lewat kesulitan, lewat penderitaan, lewat beban yang sedang kami hadapi. Bila itu menjadikan kami menjadi kuat di dalam Tuhan, semakin berpengharapan, semakin sungguh-sungguh kepada Tuhan, bahkan semakin Tuhan melekat kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan.
Secara khusus kami berdoa menyerahkan untuk jemaat Tuhan yang sedang sakit. Sekian lama, sekian tahun, Tuhan izinkan mereka dalam kelemahan tubuh. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Tuhan beri kekuatan pada mereka. Tuhan terus memberikan pengharapan di dalam kehidupan mereka. Kami percaya Tuhan tidak pernah mengecewakan. Sejak Engkau memanggil kami, memilih kami menjadi imamat yang rajani, sampai hari ini bahkan selama-lamanya, kasih-Mu senantiasa Engkau curahkan. Yang terbaik Tuhan berikan. Itulah sebabnya Tuhan, jika Tuhan berkenan kami minta kepada Tuhan, bagi yang sakit Tuhan, jamalah mereka, beri kesembuhan kepada mereka. Nyatakan kemuliaan-Mu di dalam kehidupan mereka. Kami sangat rindu Tuhan untuk beribadah bersama-sama dengan mereka. Kami sangat rindu Tuhan untuk melayani Tuhan bersama-sama di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan untuk jemaat Tuhan yang lain yang juga mengalami persoalan-persoalan hari-hari ini. Mereka sedang menangis di hadapan Tuhan. Tuhan tolonglah mereka. Engkau yang sanggup menghapus air mata mereka. Kau ganti dengan sukacita. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami juga menyerahkan Tuhan untuk segenap pengurus yang ada di tempat ini ke dalam tangan Tuhan. Beri kepada kami urapan-Mu, beri kepada kami Tuhan hati-Mu, supaya kami memiliki kasih yang sungguh-sungguh di dalam kami berpelayanan di tempat ini. Tuhan, Engkau menguduskan setiap motivasi kami, Engkau menyucikan hati nurani kami, supaya kami boleh berpelayanan dengan baik, supaya kami boleh berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan untuk bangsa negara kami Indonesia ini, yang sudah berjalan sudah hampir 1 bulan di dalam pemerintahan yang baru ini. Kami terus berdoa Tuhan sebagai anak-anak-Mu. Berkatilah pemerintah kami, dari presiden sampai yang terbawah sekalipun. Tuhan beri wibawa kepada mereka. Tuhan kuasa-Mu yang akan mengarahkan mereka, sehingga mereka boleh menjalankan segala kebijakan ini dengan rasa takut dan gentar kepada Tuhan. Kebenarannya yang dinomorsatukan di dalam pemerintahan ini. Kesejahteraan umat, kesejahteraan rakyat inilah yang dinomorsatukan di dalam pemerintahan ini. Tuhan menolong, Tuhan menuntun pemerintahan kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Kau pakai setiap kami pelayan hamba-hamba Tuhan. Urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Kau memberkati setiap kami jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Sehingga pulang dari tempat ini kami membawa sukacita dan damai sejahtera yang datang daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, dan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita sembah Tuhan, karena kebaikan Tuhan itu selalu ada, baik di masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Mari kita menyanyikan lagu Kebaikan-Mu Tuhan. Bagiku hidup
sahabatku, saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk kebaikan yang terus Tuhan beri dan anugerahkan bagi kami. Terima kasih untuk cinta kasih yang besar yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Dan pagi hari ini kami ingin merenungkan sebagian sabda firman Tuhan yang akan memurnikan hati dan hidup kami, agar kami menjadi serupa seperti Kristus, memiliki kasih Kristus di dalam kehidupan kami, dan kami pancarkan dalam kehidupan sesehari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami menyerahkan benih firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Kitab Injil Lukas, pasal 15, ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-24 yang akan menjadi bahan perenungan setiap kita. Lukas pasal 15 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-24. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus berkata lagi, seseorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan hartanya di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagian itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di negeri itu dan ia pun mulai melarat. Ia pun pergi dan menggantungkan hidupnya pada seseorang warga negeri itu. Orang itu menyuruh dia ke ladang untuk menjaga babinya. Ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepada dia. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Lalu bangkitlah ia dan pergi kepada ayahnya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya berlari menemui dia, lalu merangkul dan mencium dia.
Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Namun ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Ambillah anak lembu yang gemuk itu, sembelihlah dan marilah kita makan dan bersukaria. Sebab anakku ini telah mati dan kini hidup kembali. Ia telah hilang dan kini ditemukan kembali." Lalu mulailah mereka bersukaria. Amin. Berbahagialah setiap kita yang hidupnya terus dimurnikan dengan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas sehari. Bapak, Ibu, dan Saudara, Allah yang kita sembah, kita mengakui bersama-sama Allah yang Maha Kuasa. Allah yang punya otoritas, lakukan segala sesuatu sesuai dengan apa yang Allah mau dan inginkan bagi seluruh ciptaannya. Meskipun demikian, Allah tetap memberi kehendak bebas kepada setiap kita. Setiap kita diberi kebebasan untuk mengekspresikan hidup kita, bahkan untuk mengambil pilihan-pilihan. Dari hal yang kecil sampai dengan hal yang terbesar di dalam kehidupan kita. Dan lewat pilihan-pilihan yang akan kita ambil, maka juga ada konsekuensi atau tanggung jawab yang masing-masing harus tanggung berdasarkan pilihan yang ada. Meskipun Allah menuntun kita, memberi penjelasan kepada kita, membukakan hal-hal yang benar, tetap pilihan itu ada pada setiap kita. Mau menjalankan, mau melakukan, atau kita menolak akan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Di renungan kita pagi hari ini berkaitan dengan anak bungsu yang hilang dan kembali. Kita merenungkan hanya satu bagian, yaitu berkaitan dengan anak bungsu, bukan dengan anak sulung. Meskipun kasusnya hampir sama, hanya bentuknya yang berbeda. Anak bungsu, dia meminta warisan apa yang dianggap menjadi haknya sebelum waktunya. Dia mungkin punya idealisme tersendiri di dalam benaknya, di dalam pikirannya, sehingga dia ingin meminta hak waris kepada bapaknya. Dan dalam teks yang kita baca, maka bapaknya mengiyakan. Padahal bapaknya masih hidup. Warisan akan dibagikan ketika orang tuanya sudah tidak ada. Tetapi bapaknya yang penuh kasih itu, ia meluluskan permintaan anaknya, maka anak bungsu mendapat sepertiga dari keseluruhan harta yang dimiliki, lalu anak sulung mendapatkan 2/3. Itu tradisi yang ada di bangsa Israel, anak sulung mendapatkan lebih. Yang anak bungsu diambil seluruhnya, lalu anak sulung membiarkan itu tetap ada di dalam
genggaman atau masih menjadi milik daripada orang tuanya. Dan dalam teks yang kita baca juga dengan jelas dikisahkan beberapa hari kemudian semua harta yang ia dapat dia jual, dijadikan uang, lalu dia pergi ke satu negeri yang jauh dan dia mulai hidup boros dan berfoya-foya. Dia ingin menikmati kehidupan menurut cara, kehendak, dan keinginannya. Kebebasan yang diberikan oleh orang tuanya, dia gunakan untuk memuaskan keinginan dagingnya. Keegoisannya membuat dia melakukan kebebasan yang orang tuanya berikan dengan sesuka hatinya. Bapak, Ibu, dan Saudara, seringkali dalam kehidupan kita kalau kita ketemu berjumpa dengan orang yang begitu egois, rasanya kita pengen gitu ya. Kita jengkel, kita marah. Karena orang egois, dia selalu mementingkan dirinya sendiri dan mengabaikan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia akan melakukan sesuatu yang baik kalau itu menguntungkan, bermanfaat bagi dirinya. Tetapi selama tidak ada keuntungan yang ia dapat, maka dia tidak akan melakukan apa-apa bagi orang lain. Orang yang egois maka hidupnya hidup untuk diri sendiri, untuk memuaskan keinginan, kesenangan, kedagingannya di dalam kehidupannya. Dan harta kekayaan yang ia miliki menjadi berkurang, habis, dan sekalian kemudian dituliskan terjadi masa-masa yang sulit di negeri itu, yang semakin terakumulasi. Mungkin kalau anak bungsu itu uangnya habis, dia tidak bisa apa-apa karena dia keegoisannya, tidak mungkin dia akan pulang karena dia mungkin malu. Karena sudah tidak punya hak, semua yang menjadi haknya sudah diambil dari keluarganya. Sehingga dia akan bekerja. Kalau negeri di mana ia tinggal, ekonominya baik, kemungkinan dia untuk bekerja, mendapatkan upah atau mendapatkan gaji, akan bisa menopang melanjutkan kehidupannya. Dia akan beradaptasi dengan keadaan di sekitarnya. Tetapi karena ada bencana kelaparan di negeri itu, ekonomi yang sulit, maka orang untuk mencari pekerjaan pun juga akan sulit. Sehingga di tengah-tengah ketidakberdayaannya, ketidakmampuannya, ia terpaksa bekerja lalu diberi pekerjaan untuk menjaga ternak seseorang di negeri itu, dan dia mengalami kelaparan. Dan ketika ia hendak ingin makan makanan yang diberikan kepada binatang pun, dia tidak ada yang memberi. Tidak hanya sekedar dia mengalami kesulitan di dalam kehidupannya, mungkin berkaitan dengan harga dirinya. Terbiasa hidup dari keluarga yang cukup kaya, lalu kemudian mendapatkan harta warisan, hidup berfoya-foya,
Lalu kemudian dia harus hidup untuk makan saja tidak bisa. Bekerja kasar saja dia mengalami kesulitan. Harga dirinya pun menjadi berubah di dalam kehidupannya. Sehingga di tengah-tengah perenungannya, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah pergumulannya, kembali muncul memori di dalam dirinya. Ia ingat situasi suasana para pekerja orang tuanya, di mana mereka berkelimpahan, tidak hanya sekedar cukup. Kalau cukup mungkin jam makan mereka akan mendapatkan makan seporsi sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Tetapi Alkitab menuliskan mereka berkelimpahan, berarti mereka bebas mengambil makanan yang disediakan oleh keluarganya untuk para pekerjanya. Mereka bebas mengambil, mereka boleh makan sekenyang-kenyangnya, bahkan berkelimpahan di sekitar mereka. Ada dua perbedaan yang jelas. Ketika ia bersama dengan bapa dan keluarganya, ia tidak kekurangan sesuatu apapun. Tetapi ketika ia mencoba hidup sendiri, lepas dari keluarga, lepas dari bapaknya, lepas dari negerinya, maka kesulitan, penderitaan yang ia akan alami. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita melihat di dalam firman Tuhan yang kita renungkan, ketika ia menyadari akan keberadaan dirinya, dia menyadari keberdosaannya, kesalahannya, tidak hanya kepada bapaknya tetapi juga kepada Allah, kepada Tuhan. Lalu dalam dirinya tergerak untuk kembali kepada orang tuanya. Dan karena dia menyadari bahwa dia sudah tidak punya hak di dalam keluarga itu, maka dia hanya meminta agar menjadi tenaga upahan. Berarti datang bekerja, dibayar, lalu pulang. Bukan menjadi pelayan yang tinggal bersama-sama dengan bapaknya, bukan. Stratanya lebih rendah lagi. Ketika dia berpikir demikian, pasti anak bungsu juga mengalami pergumulan yang berat. Apakah orang tuanya atau bapaknya mau menerima dia karena dia sudah menyakiti hatinya sedemikian rupa? Bagaimana jika ia ditolak? Bagaimana jika ia diusir? Bagaimana dengan harga dirinya? Yang tadinya begitu melambung tinggi, tiba-tiba harus jatuh bawah sampai begitu rendah. Tetapi lewat proses ini, justru ia kemudian tidak hanya sekedar saya sadar, saya tidak benar, saya salah, saya berdosa. Tetapi ada tindakan konkret. Kemudian segera anak bungsu itu pulang untuk menjumpai bapaknya. Dalam kehidupan kita seringkali dalam perenungan-perenungan secara pribadi ketika waktu senggang atau dalam hal-hal lain di mana kita diizinkan untuk memiliki waktu merenungkan tentang kehidupan kita. Di saat-saat hening, di saat-saat sendiri itu, Roh Kudus berbicara. Kita salah, kita tidak benar. Apa yang kita lakukan tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan.
Tetapi seringkali berhenti sampai kepada satu kesadaran. Saya salah, saya berdosa di hadapan Tuhan. Tetapi jarang sekali lalu kita mengeksekusinya. Datang kepada Tuhan memohon pengampunannya. Tidak hanya berhenti datang memohon Tuhan atas segala dosa, kesalahan dan kita memohon pengampunannya. Tetapi ditindaklanjuti dengan sikap hidup, perilaku yang benar. Progresnya seharusnya menjadi semakin lebih baik. Tahu sesuatu yang salah, tidak benar, datang kepada Tuhan, memohon pengampunannya. Lalu ditindaklanjuti dengan kehidupan yang semakin lebih baik. Yang tidak benar ditinggalkan. Menata kembali kehidupannya semakin lebih baik. Itu yang seharusnya dilakukan oleh setiap kita ketika kita berefleksi dalam kehidupan ini. Ketika kita merenungkan sabda kebenaran firman Tuhan baik secara pribadi maupun bersama-sama. Firman tidak hanya menjadi perenungan, tidak hanya menjadi pengetahuan, tidak hanya menjadi kesadaran bagi kita. Tetapi harus mengubah sikap perilaku kehidupan setiap kita. Harus ada tekad, harus ada kemauan di dalam diri kita. Meskipun mungkin kita jatuh bangun, tetapi mari kita meminta kepada Roh Kudus untuk menolong setiap kita. Itu yang dilakukan oleh anak bungsu. Dan mari kita melihat bagian tentang kasih Tuhan yang tidak berubah itu. Digambarkan, diumpamakan sebagai seorang bapa kepada anaknya. Bapak Ibu, kalau tadi saya katakan Tuhan itu maha tahu. Sebelum terjadi Tuhan sudah tahu apa yang akan terjadi. Lalu kelanjutannya nanti endingnya akhirnya akan seperti apa peristiwa yang akan terjadi dalam kehidupan setiap pribadi lepas pribadi manusia. Tuhan juga tahu, Tuhan juga mengerti. Tetapi di dalam kehidupan kita, Tuhan ketika kita berdoa kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, maka Tuhan meluluskan. Tuhan memberikan apa yang kita minta sebelum waktunya. Tuhan mengizinkan apa yang kita mohon kepada Tuhan. Meskipun Tuhan tahu ketika kita meminta, belum tentu itu menjadi kebaikan bagi hidup kita. Ketika kita minta yang kita pandang mungkin itu baik bagi kita, tetapi ketika kita dapat, ketika kita peroleh, bukan membuat iman kita bertumbuh, tetapi membuat kita menjadi jatuh ke dalam dosa. Meski Tuhan tahu itu yang akan terjadi, tetapi Tuhan mengizinkan semuanya itu. Mengapa bisa demikian, Bapak, Ibu, dan Saudara? Kalau Tuhan mengizinkan itu terjadi, karena Tuhan ingin memberi pembelajaran kepada setiap kita. Orang tua tahu karakter anak-anaknya. Jika mungkin orang tuanya berkata, sebentar nak, jangan dulu sekarang, warisannya itu engkau minta. Karena orang tua tahu karakter daripada anaknya. Maka orang tua mengerti apa yang harus dilakukan kepada anak-anaknya dalam cara mendidik mereka satu persatu.
Pendidikan yang Tuhan berikan kepada setiap kita di dalam kehidupan yang kita jalani, agar kita menjadi mengerti lewat perjumpaan kita, lewat pengalaman-pengalaman hidup, apakah berhasil atau apakah gagal dalam kehidupan kita. Itu akan menjadi pembelajaran yang sangat baik bagi kita. Untuk kita tidak mengulang kesalahan yang sama. Tuhan izinkan kita mengalami kesulitan, Tuhan izinkan kita mengalami pergumulan, Tuhan izinkan kita mengalami kelemahan. Agar lewat proses yang sedang terjadi itu, maka di dalam perenungan pribadi, kita menjadi mengerti bahwa sungguh kita membutuhkan Tuhan. Sungguh tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sungguh betapa Tuhan itu baik atas kehidupan setiap kita. Lewat peristiwa-peristiwa yang kita alami, akan membekas kuat di memori kita. Dan itu akan menjadi rambu-rambu bagi kita. Ketika kita hendak melakukan kesalahan yang sama. Beberapa waktu yang lalu ketika pagi-pagi hendak doa pagi naik sepeda motor, waktunya terjadinya sudah agak lama. Ketika saya akan hendak ngampiri Cik Lucy, saya melihat sepeda motor itu sebelum terminal. Jadi saya pikir untuk belok aja ke tempatnya Cik Lucy sebentar itu pastinya enggak. Tetapi ternyata di luar prediksi saya. Anak itu naik sepeda motor dengan kecepatan lebih tinggi. Bukannya dia menghindar, dia harusnya ngambil kanan, dia ngikutin saya ke kiri. Sehingga saya ditabrak meskipun tidak apa-apa. Mulai sejak itu, setiap kali saya naik sepeda motor saya lebih hati-hati lagi. Kalau misalnya saya ke gereja, saya sudah reteng kanan, lihat di belakang, kelihatannya tidak memungkinkan, saya akan balikkan reteng kiri, saya akan minggir ke tepi. Daripada reteng kanan nanti diikuti oleh sepeda motor lain yang menyalip, karena itu kebiasaan-kebiasaan yang terjadi di kota di mana kita tinggal. Kalau tidak hati-hati sekali, maka kita sendiri yang akan rugi. Bapak, Ibu, dan Saudara, sederhana. Tetapi pengalaman itu begitu kuat membekas, sehingga kemanapun saya pergi, tidak hanya di Bangsri. Saya pulang ke Salatiga pun ketika naik sepeda motor, saya pasti pelan-pelan. Sampai adik saya bilang, nek kowe sing nang ngarep Mbak, ora tekan-tekan gone gitu. Ndak bisa satset. Karena sudah terpola untuk hati-hati, terbiasa hidup di dalam masyarakat yang kurang tertib lalu lintas, sehingga ketika hidup di daerah yang tertib lalu lintas pun tidak berani satset seperti yang lainnya. Bapak, Ibu, dan Saudara, ini contoh sederhana dalam kehidupan ini. Mengapa Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita mengalami sesuatu yang kemudian tidak menyenangkan di dalam kehidupan kita? Karena Tuhan ingin memberi pengalaman hidup kepada setiap kita. Agar hati kita tetap bergantung kepada Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, dan kita terus hidup di dalam rengkuhan kasih-Nya. Ketika anak bungsu itu pulang, dia berpikir bagaimana nanti kalau ditolak, mukaku aku mau taruh di mana? Mungkin ketika dia pulang, jalannya menunduk, tidak punya harapan. Mungkin 10-90%.
10% berharap orang tuanya mau menerima, 90% kemungkinan besar orang tuanya dan saudaranya akan mengusir karena sudah tidak mendapatkan haknya. Tetapi inilah gambaran kasih Allah yang tidak berubah. Ketika dari jauh melihat anaknya, lalu ayahnya cepat-cepat mendatanginya dan merangkul menciuminya, mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya. Dan anak itu mengakui segala dosa dan kesalahannya. Dan dengan keberanian yang dia kumpulkan, lalu dia mengatakan agar dia diizinkan bekerja menjadi tenaga upahan bagi bapaknya. Tetapi apa yang dilakukan oleh orang tuanya? Tidak hanya sekedar, oh ya nak, kalau kamu sudah bertobat, kamu sudah mengalami kesalahanmu, biasanya orang tua akan katakan tak tes dulu. Dia benar-benar bertobat atau enggak. Diberi kepercayaan yang kecil dulu. Diterima tetapi tidak lagi seperti semula sebelum anak itu meminta hak warisnya. Itu kalau cara berpikir manusiawi kita. Tetapi Allah yang memberikan gambaran ini, Dia menyambut dengan sukacita, Ia mengembalikan, memulihkan keadaan anaknya. Ia tetap ditempatkan sebagai anak meskipun ia telah mengkhianati, telah menyakiti hatinya begitu luar biasa. Tetapi ketika datang memohon pengampunan kepada bapaknya, pakaian yang terbaik, cincin diberikan, sebagai satu simbol dikembalikannya statusnya sebagai anak di dalam keluarga itu. Dan kemudian diadakan pesta bersukacita karena anak yang hilang telah kembali, anak yang mati telah hidup dan menjadi satu sukacita tersendiri bagi bapaknya. Bapak, Ibu dan Saudara, itulah gambaran kasih Tuhan yang Tuhan beri kepada kita. Saya tidak tahu persis kondisi kita saat ini seperti apa. Apakah kita sedang seperti anak yang hilang dan sedang menikmati apa yang kita punya untuk memuaskan keinginan daging kita? Atau kita sedang menundukkan kepala, sedang merenungkan hidup ini? Mengapa kesulitan demi kesulitan sedang kita alami? Kita diizinkan mengalami pergumulan di dalam kehidupan ini yang tidak pernah usai di dalam hidup ini. Mari Bapak, Ibu dan Saudara, ada Tuhan yang penuh kasih. Ada Tuhan yang sangat mengasihi Bapak, Ibu, Saudara. Dan kasih itu tidak pernah berubah meskipun kasih kita, kesetiaan kita kadang-kadang berubah di dalam kehidupan ini. Tetapi ketika kita merendahkan hati, kita menghampiri Tuhan, mengakui segala kehidupan kita di hadapan Tuhan, maka tangannya akan terulur atas setiap kita. Kasih-Nya itu akan merengkuh kita, memulihkan kita menjadi bagian keluarga daripada Tuhan. Ketika kita dengan kerendahan hati mau menghampiri Tuhan di dalam kehidupan setiap kita, mau mengakui segala kesalahan kita dan mau berubah, sujud di bawah kaki Tuhan, merendahkan diri kita, maka Allah tidak akan pernah menolak kita. Allah tidak pernah akan berhitung-hitungan dengan kita.
Tetapi dengan penuh kasih, Ia akan menggendong kita, akan mengangkat kita. Ketika dengan kesadaran diri bahwa kita membutuhkan kasih Tuhan, maka Tuhan yang penuh belas kasihan itu, Allah sang sumber kasih itu, akan mencurahkan kasih-Nya kepada setiap kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, inilah waktu kesempatan yang Tuhan sudah beri dan anugerahkan bagi kita. Kalau Allah itu adalah Allah yang penuh kasih dan kasih Allah tidak berubah, maka jangan bermain-main dengan kasih Allah. Saya tak berbuat sesuka hati saya dulu. Nanti sesudah puas, saya tak melakukan seperti anak bungsu itu datang kepada Tuhan. Bukankah kasih Tuhan tidak berubah? Ketika kita menghampiri, maka pengampunan diberikan. Jangan memanipulasi kasih Allah di dalam kehidupan setiap kita. Karena masing-masing kita tidak tahu apakah Tuhan beri kesempatan kepada kita untuk berubah di dalam kehidupan kita, untuk memperbaiki diri kita kepada Tuhan. Tetapi mari justru kita menghargai kasih Allah itu. Mari kita merendahkan hati kita kepada Tuhan. Dan ketika kita mendapatkan pengampunannya, maka kita mendapatkan anugerah pemulihan di dalam kehidupan setiap kita hari lepas hari. Ketika kita mendapatkan pemulihan daripada Tuhan, maka kita melihat kembali persekutuan yang indah, persekutuan yang intim itu Tuhan beri dan anugerahkan bagi kita. Allah sengaja tidak mencari anaknya yang hilang si bungsu. Karena Allah ingin kesadaran diri penuh bahwa Ia membutuhkan Tuhan. Kesadaran diri penuh bahwa kita orang-orang yang berdosa kepada Tuhan. Maka dengan kerendahan hati ketika kita menghampirinya, kita mengakuinya di hadapan Tuhan. Maka kasih Allah akan menjadi nyata dan menjadi sempurna di dalam setiap kita. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita menghampiri Tuhan, Allah yang penuh kasih, yang tidak pernah berubah. Mari kita menghampiri Tuhan tidak hanya mengakui kesalahan dan pelanggaran kita, tetapi ambil satu komitmen di dalam kehidupan kita. Tuhan, aku ingin menyenangkan Engkau. Aku ingin melakukan sesuatu yang lebih baik sebagai bentuk rasa kasih dan rasa syukur. Nah, Tuhan sudah mengasihi dan mencintai akan kita. Mari kita akan bersaat teduh. Musik silahkan mempersiapkan diri, kita akan pujikan kebaikan-Mu Tuhan. Rahmat-Mu
kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Bapa Surgawi, ini pengakuan kami. Ini iman kami di hadapan Tuhan. Betapa Tuhan sangat baik atas kehidupan kami. Apapun situasi dan kondisi kami saat ini, Tuhan izinkan terjadi atas kehidupan kami. Agar setiap kami memiliki pengalaman iman di dalam Tuhan. Agar kami melihat betapa Tuhan sangat baik atas kehidupan kami. Kasih Tuhan yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu. Kami mengucap syukur karena ada Allah yang begitu menerima kami apa adanya. Kami mengucap syukur karena kami memiliki Allah yang begitu sangat mengasihi kami pribadi lepas pribadi. Kami sungguh mengucap syukur, bahkan Allah rela mati bagi kami agar kami mendapatkan kehidupan dan keselamatan atas hukuman maut. Kami mengucap syukur. Terus mampukan kami untuk memuji Tuhan lewat mulut kami, lewat sikap dan perilaku kami. Sebagai bentuk kami mengasihi Tuhan, sebagai bentuk kami bersyukur kepada Tuhan atas kasih yang sudah kami terima di dalam Kristus. Sepanjang hidup kami ya Tuhan, kami ingin memuliakan akan nama Tuhan. Kami terus akan melihat kebaikan demi kebaikan yang Tuhan sudah kerjakan atas kehidupan kami. Dan kami pun akan melakukan kebaikan demi kebaikan untuk orang-orang di sekitar kami. Agar mereka memuliakan akan nama Tuhan. Agar mereka memuji-muji nama Tuhan lewat kehidupan kami. Roh Kudus, tolong setiap kami. Sanggupkan kami untuk menghidupi akan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Ada perubahan-perubahan yang terjadi atas kehidupan kami dan akan mempengaruhi orang-orang di sekitar kami. Mereka akan berubah hidupnya karena melihat perubahan hidup kami yang menjadi serupa seperti Kristus. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu pagi hari ini. Amin. Kita akan memberikan sebagian apa yang kita punya untuk persembahan. Nanti ada persembahan pembangunan penambahan ruang kebaktian anak. Jemaat bisa maju ke depan dan memasukkan ke dalam kotak. Nanti juga untuk persembahan yang lain bisa dimasukkan ke dalam amplop dan ditulis untuk apa peruntukannya. Sebagai dasar ayat untuk persembahan pagi hari ini, dalam Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Untuk petugas kolektan supaya bisa maju ke depan, saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan mendoakan persembahan kita pagi ini. Mari kita berdoa. Kami panjatkan puji syukur atas kasih-Mu yang ada dalam hidup kami. Seminggu kami boleh beraktivitas, bekerja, dan Tuhan berikan kesehatan buat kami, sehingga pada hari ini kami boleh mempersembahkan sebagian dari milik kami untuk Tuhan. Biarlah persembahan yang kami persembahkan berguna untuk kelebaran kerajaan-Mu di tempat ini.
Tuhan berkati juga buat setiap tangan yang sudah terulur, Tuhan yang kembalikan berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persembahan kami ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Instrumen akan mengiringi. Silahkan untuk persembahan pembangunan penambahan bisa masukkan ke dalam kotak. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita pulang dengan membawa sukacita, damai sejahtera, dan kita akan melanjutkan aktivitas kita kembali di hari Minggu Sabat ini. Sebelum kita pulang, saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita pujikan PPR 1 nomor 43. Hatiku beriang gembira. Sebagai jemaat Minonet, marilah kita mengikrarkan komitmen pemuritan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus, kecuali ia mengikutinya setiap hari dalam kehidupan.
Bersama dengan segenap orang percaya di segala tempat dan sepanjang abad, mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Pagi hari ini kami sehati bersama-sama dengan jemaat memohon berkat untuk saudara-saudari kami yang berulang tahun di minggu ini. Untuk Bapak Matius Edi Suyanto, untuk Bapak Budi Kristianto, dan Ibu Ning Ludiarti ke dalam tangan kasih kemurahan Tuhan. Tuhan memberkati untuk kesehatan hamba-hambamu, tidak hanya secara fisik, tetapi juga kesehatan secara rohani. Di dalam kehidupannya terus diberikan rasa haus dan lapar akan Tuhan. Mengalami pengalaman hidup bersama dengan Tuhan di dalam perjalanan yang Tuhan anugerahkan. Tuhan memberkati pekerjaan yang ditekuni, pelayanan yang Tuhan percayakan. Tuhan memberkati rumah tangga yang dibangun. Kami percaya Tuhan, kebaikan, kemurahan Tuhan senantiasa menyertai anak-anak-Mu ini. Dan anak-anak-Mu juga dimampukan untuk merefleksikan kembali di dalam kehidupannya, semakin mengasihi Tuhan, karena sudah mendapatkan kasih yang luar biasa datangnya daripada Tuhan. Kami mengucap syukur untuk ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Dan jika sebentar kami akan undur meninggalkan rumah-Mu, kami kembali dalam kehidupan kami sesehari, beraktivitas di dalam kehidupan yang Tuhan beri dan anugerahkan bagi kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon berkat Tuhan menyertai setiap kami. Jemaat, arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus akan menyertai perjalanan hidupmu. Apa yang kau kerjakan akan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Sekarang sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Amin. Amin.